teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Gecko Story Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan membahas dilanjut part 2, yaitu 5 hal yang harus kamu ketahui ketika ingin memelihara gecko atau sebelum ingin memelihara gecko. Tetap terus saksikan di Gecko Story Indonesia. Nah, oke guys, jadi ada 5 hal yang harus kita ketahui ya. 5 hal yang harus kita ketahui sebelum kalian memelihara gecko. Oke, hal yang pertama adalah persiapan persiapan pengetahuan tentang gecko. Nah, jadi pengetahuan tentang gecko ini sangat penting sekali dalam mempengaruhi kalian memelihara leopard gecko. Kenapa? Kalian juga harus tahu tentang cara breeding, terus juga atau prospek kalian ingin memelihara, cara memelihara, terus juga bisa juga kalian harus mengetahui tentang latar belakangnya gecko, terus ciri-cirinya gecko itu kalau sakit gimana. Terus kita harus mengetahui tentang pengetahuan leopard gecko. Nah, jadi untuk yang pengetahuan leopard gecko ini sangat penting ya. Ini yang nomor 1 karena setiap kalau kita pengen memelihara gecko, kita tentu harusnya wajib tahu apa itu leopard gecko. Itu kan. Next, ada yang kedua yaitu genetik gecko. Nah, jadi genetik gecko ini juga mempengaruhi kalian sebelum memelihara gecko. Jadi kalian harus berpikir dulu genetik apa yang bakalan kalian beli. Terus juga apa aja sih genetik leopard gecko yang kiranya yang kamu suka gitu. Jangan sampai genetiknya tercampur karena di dalam leopard gecko itu ada beberapa line albino yang berbeda yang tidak boleh dikawin silangkan, seperti Tramper, terus ada Bell, ada Rainwater. 3 strain albino ini tidak boleh sama sekali digabungkan atau dikawin silangkan karena bakalan rancu gitu ya kan. Dan juga belum ada yang bisa dijual untuk line yang tidak tahu genetik line albinonya apa. Jadi kita harus mempersiapkan atau memikirkan genetik gecko yang bakalan kita pelihara. Oke, next ada persiapan keuangan. Nah, di sini kenapa saya mengatakan persiapan keuangan? Karena leopard gecko ini kita harus ada prospeknya ya, prospek ke depan. Jadi beberapa dari owner kebanyakan mereka tidak memikirkan persiapan keuangan ketika kalian beli sepasang, terus kalian breeding, beranak, terus juga pakannya, terus juga kalsiumnya, terus alas kandangnya, substratnya, terus seperti apalagi perlengkapan geckonya. Jadi kita harus memikirkan apa aja yang harus dipersiapkan untuk memelihara gecko. Nah, itu jadi persiapan keuangan sangat penting sekali dalam memelihara gecko. Jadi jangan sampai kalian membeli gecko hanya beli tempat, terus juga ada geckonya, taruh di tempat, udah gitu aja. Jadi kalian nggak mikirkan gimana sih perkembangan gecko itu biar bagus gimana, terus apa aja yang harus kita beli seperti kalsium, substrat yang baik. Jadi sangat penting untuk keuangan kita harus memikirkan tentang kesehatan gecko juga gitu. Oke, next yaitu ada prospek ke depan buat kalian dalam memelihara gecko. Kalian harus tahu sebelum kalian ingin memelihara gecko. Jadi prospek ke depan untuk memelihara gecko kalian itu apa? Jadi kalau seandainya kalian cuma untuk memelihara, ya kalian bisa balik lagi prospek keuangan kalian itu berarti hanya untuk display. Tidak ada niatan untuk ngebreed, jadi kalian cuma melihara 1 ekor atau 2 ekor, atau nantinya kalian ada planning untuk next ke depannya, kalian pengen planning untuk breeding, terus kalian jualan, terus genetik, mengembangin genetik, terus ya pindah ke line albino lain dari Tramper, terus ada Bell, Rainwater, terus ada lagi. Jadi kalian breeding semua. Jadi kalian bisa ada prospek ke depan yang bakalan kalian capai. Jadi yang nomor 4 ini adalah prospek yang benar-benar gimana sih kalian mau pengen jalan kalian memelihara gecko itu mau kemana gitu. Jadi kita tidak angin-anginan. Kadang leopard gecko ini
ketika para breeder ini lagi semangatnya dalam memelihara gecko, kadang harga pasaran turun, terus saja ada genetik yang lagi kita buat, terus harganya turun. Ntar ada lagi harganya pas naik ketika ada genetik baru atau line breed baru, terus harga naik turun. Karena leopard gecko ini pasar untuk leopard gecko juga ada naik turunnya gitu. Oke, next. Jadi yang kelima, ini yang terakhir adalah niat ya. Niat. Kalau kalian sudah niat ya, niat ini bakalan mewujudkan apa yang kalian inginkan itu mulus. Nah, jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan kalian melihara gecko, atau kalian cuma ngelihat teman, wah asik melihara gecko, gue coba ah. Jadi kalian harus mikirin yang 4 yang belakang tadi ya. Sebelum kalian ada niat, kalian harus mikirin 4 yang tadi, baru kalian pikirin untuk prospek kedepannya. Kalian harus benar-benar bertekad untuk pengen memelihara gecko, karena kalian ketika memelihara hewan apapun, kalian harus mempunyai tanggung jawab yang besar kepada hewan yang kalian pelihara. Jadi jangan sampai hewan yang kalian pelihara itu tersiksa atau terbengkalai sia-sia gara-gara kalian niatnya kurang atau niatnya tidak terpenuhi gitu. Jadi untuk dari 5 hal tersebut itu adalah secara umumnya yang harus kalian persiapkan ketika kalian pengen memelihara gecko ya, atau sebelum kalian pengen memelihara gecko. Jadi jangan sampai 5 yang tadi itu ada bolong satu, jadi nggak bakalan komplek, jadi tidak bakalan lengkap apa yang kalian siapkan untuk melihara gecko, nggak lengkap. Jadi 5 hal yang tadi adalah rekomendasi dari Gecko Story Indonesia buat kalian semua yang pengen tahu ya, atau hal yang harus kalian ketahui sebelum memelihara leopard gecko. Nah oke, jadi gitulah teman-teman untuk episode kali ini, yaitu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum memelihara gecko. Jadi ketika kalian ingin bertanya, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, dan pertanyaan kalian bakalan kita jawab langsung. Karena pertanyaan kalian itu sangat membantu dalam membangun channel Gecko Story Indonesia. Oke, untuk di next video kita bakalan bikin video lagi tentang banyak sekali ya info-info menarik tentang reptil atau hewan flora atau fauna. Kita bakalan kasih tips buat kalian semua para pecinta satwa. Oke, saya pamit undur diri. Untuk next video kita bakalan ketemu lagi. Bye bye.